Apakah kita mempunyai kesukaan membaca Alkitab? Banyak orang berkata bosan baca Alkitab, jenuh. Kadang-kadang aku nggak ngerti ketika aku baca. Soalnya baca Alkitab itu sama sekali tidak menarik. Tapi kalau kita baca komik, kita baca majalah, kita baca novel, itu bahkan seringkali kita tidak mau berhenti. Karena kita ingin tahu nih endingnya gimana ini. Ceritanya nanti bagaimana ini. Kita tidak mau terputus. Terus rasanya ingin tahu. Mengapa kita tidak bisa seperti itu ketika kita membaca Alkitab? Ketika kita membaca Alkitab seringkali yang datang adalah kebosanan. Lalu biasanya kita mengantuk. Lalu biasanya kita akan berkata, makin baca makin pusing karena tidak mengerti. Padahal ketika kita membaca Alkitab itu, kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara. Karena isi Alkitab adalah perkataan-perkataan Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan. Baik di masa lalu, di masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Semua tertulis di dalam Alkitab. Bukankah kalau cara kita membaca, seperti kita tertarik, ingin tahu, apa ini maksudnya? Apa ini nanti ujungnya? Bagaimana ini endingnya? Itu akan membawa kita kepada ketertarikan untuk membaca terus dan terus membaca untuk lebih mengerti. Tapi memang untuk mengerti firman Allah, kita harus terlebih dahulu berdoa. Minta hikmat Roh Kudus ketika engkau membaca. Dan ketika engkau membaca, engkau akan menemukan sesuatu yang baru. Sebab firman Tuhan selalu baru setiap hari. Kalau saja kita mengerti bahwa meneliti hukum Tuhan itu merupakan satu kesenangan tersendiri. Dan kemudian ketika kita sudah mengerti lalu kita melakukannya, sebenarnya kita akan menjadi orang yang berbahagia. Yakobus 1 ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti. Meneliti itu berarti membaca dengan tekun, membaca dengan teliti, memperhatikan dengan baik. Meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu ada di dalam Alkitab kita. Ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jika engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Berarti yang kita teliti, hukum yang sempurna yang memerdekakan orang adalah Alkitab. Firman Allah. Dan ia bertekun di dalamnya. Nah, bertekun. Makanya perlu bertekun. Dan yang bisa membuat kita bisa bertekun ketika kita bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menaruh hikmat dan kita akhirnya jadi ingin tahu. Ada gairah untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Membaca Alkitab. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadi kalau kita sudah teliti, kita pahami benar, kita mengerti, kita tekun baca itu setiap hari. Terserah kita mau baca 1 pasal kah, 2 pasal kah, kita tekun. Lalu itu akan membuat kita tidak membaca sekedarnya lalu melupakannya. Tetapi pengertian itu akan membawa kita untuk melakukannya. Dan dikatakan di situ, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita akan menjadi orang yang berbahagia.
ending daripada ketekunan kita membaca hukum yang sempurna itu, meneliti hukum yang sempurna itu, menerapkannya dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia.